Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Halo saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Kita masih meneruskan renungan dalam retret dan masih tentang Petrus. Suatu pribadi yang sangat luar biasa rupa-rupanya pergulatan imannya. Ada satu lagu. Kau cintaku Simon, kau cintaku. Kau cintaku Simon, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Kalau saya khotbah itu saya pakai untuk dialog dengan umat tentang Injil, dialog antara Petrus dan Yesus sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes 21. Nah, kita akan pergi ke renungan itu. Musim semi, pagi hari, di tepi Danau Tiberias ada dialog antara Yesus dan Petrus. Dalam dialog tersebut ada permainan kata, ini agak rumit sedikit tetapi sebenarnya tidak. Ada permainan kata antara filio yang berarti kasih persahabatan, yang lembut tetapi tidak mencakup semua filio, dan ada satu kata lain yaitu agapao. Agapao itu juga kasih, yang menunjuk kasih yang total tanpa syarat. Ada kata filio dan agapao. Filio itu sekali lagi kasih persahabatan yang lembut tetapi terbatas. Sementara agapao itu adalah kasih yang total tanpa syarat. Oke, sekarang kalau Anda sudah memahami perbedaan itu, kita masuk pada dialog itu. Pertama kali Yesus bertanya kepada Simon, kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yang dipakai sebagai kata mengasihi adalah bahasa Yunani agapasme, agapao, agapasme. Mengasihi, jadi Yesus nanting Petrus, apakah engkau totally love me? Jadi cinta yang total, yang tanpa syarat. Yesus menanting Petrus demikian, apakah engkau mengasihi aku, agapasme? Jika Petrus tidak pernah menyangkal Yesus, mestinya Petrus juga dengan jelas mengatakan, aku mengasihimu tanpa syarat. Agapo se. Yesus bertanya dengan kata agapao, Petrus menjawabnya juga dengan kata agapao, agapo se. Mestinya. Tetapi walaupun Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat dan total, jawab Petrus adalah tidak memakai kata agapao, tetapi memakai kata philo, se. Petrus menjawab itu karena ingatan akan ketidaksetiaan, dan ia tahu kelemahannya dan mungkin tidak bisa mencintai Yesus dengan total dan tanpa syarat. Maka Petrus menjawabnya, Tuhan, aku mengasihi engkau. Philo se, bukan agapao, bukan agape, bukan agapo se, tapi philo se, mengasihi dengan terbatas, dengan segala kemanusiaannya.
Maka Yesus bertanya lagi, Simon, apakah kamu mengasihi aku dengan kasih total yang aku inginkan? Yesus tetap bertanya dengan memakai kata yang lebih mentes dan berat. Agapo se, tanpa syarat, cinta total. Dan Petrus menjawab lagi, tuh, Kyrie philose, Tuhan, aku mengasihi engkau, semampu aku dapat mengasihimu. Tetap memakai kata philo dan bukan agape ya. Dan ketiga kali Yesus bertanya kepada Petrus dan sudah berubah kata yang dipakai Yesus. Phileisme, apakah kamu mengasihi aku? Jadi Yesus menurunkan derajat jawaban Petrus supaya Petrus bisa membangun diri dari keterbatasan itu. Maka Yesus nanting, apakah kamu mengasihi aku? Sudah tidak memakai kata agapau atau agapose, tetapi memakai kata agapau, memakai kata phileo, philose. Simon mengerti Yesus merasa cukup dengan kasihnya yang penuh keterbatasan, kasih yang semampu dirinya. Namun demikian ia sedih karena Tuhan harus mengatakan hal itu kepadanya. Maka ia menjawab kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Philose, bukan agapau, bukan agapose. Lihat Allah pada Petrus sangat memahami dan bahkan Allah tidak menuntut lebih daripada apa yang bisa kita lakukan kepada Allah tentang kasih kita kepada Tuhan. Dahsyat saudara-saudara, yuk kita resapkan dalam hati bersama saya. Tadinya Yesus menuntut kasih tanpa syarat, kasih yang tulus, kasih yang total kepada Petrus. Dan Petrus menjawabnya, Tuhan, aku mencintaimu dengan sangat terbatas. Dan Yesus nanti, engkau sanggup mencintai aku dengan sangat terbatas. Ayo, kurang lebih begitu. Orang mesti tegas mengatakan bahwa di sini Yesus menyesuaikan diri dengan tingkatan Petrus dan bukan Petrus pada tingkatan Yesus. Paham ya? Yesus menurunkan dari agapo menjadi philo dan tidak menuntut Petrus yang philo untuk mencintai secara agapo. Oke. Persis disinilah penyesuaian ilahi yang memberikan pengharapan kepada muridnya yang telah mengenal derita ketidaksetiaan. Tuhan juga mengenal kita sebagai orang yang tidak setia. Tetapi kita tidak membiarkan ketidaksetiaan ini bertumbuh. Kita pun ingin mencintai dengan total. Tetapi sebatas kemampuan kita sekarang ini, Tuhan pun menerima. Dasar. Dan disinilah muncul kepercayaan yang membuat Petrus mampu mengikuti Kristus sampai akhir hidupnya. Luar biasa kan? Oh, luar biasa sekali. Terus. Oke, itu saja. Yang selebihnya nanti malah rumit, tetapi itu sudah cukup untuk renungan kita. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu.